semuanya, aku hari ini bakal ngobrolin aja bareng Kak Arsal. Udah ada Kak Arsalnya. Halo Kak. Halo. Di sini kita bakal ngobrolin aja mengenai our Earth or our Our future future. ya. Jadi Karsal ini kan salah satu anak muda yang kalau dilihat nih di aktivitas sosial medianya ini sering banget kayak ngepost tentang alam gitu ya Kak. Berarti Kakak tuh pencinta alam ya. Enggak juga sih. Berarti, Pegiat alam aja. uh, di lain itu berarti Kakak juga suka traveling kan ya Kak. Ya, betul. Berarti Kakak merupakan salah satu traveler. Terus hobinya emang traveling apa gimana Kak? Hobinya Bisa diceritain gitu. sebenarnya hobinya bukan traveling sih. Oh Hobinya gitu. eh, fotografi dan videografi buat konten, tapi kontennya tentang kegiatan luar ruang. Jadi berkesinambungan dari fotografi, videografi dan traveling. Si travelingnya jadi Hmm, kontennya aja. sebenarnya cuman suka Oh, foto-foto aja ya Kak. ya, hobinya membuat konten. Gimana sih Kak ceritain tentang awal mulanya Kakak nih dari hobi foto-foto terus bisa jadi konten creator terus jadi fit sosial medianya tuh jadi bagus gitu gimana Kak? Awal mulanya dulu tuh pertama kalinya jadi sampai seperti ini tuh sebenarnya gara-gara dulu kerja sih, kerja di salah satu brand atau perusahaan yang memproduksi alat luar ruang. Boleh disebutin nggak? Iya boleh. Jadi awalnya gara-gara dulu kerja di brand outdoor di Eiger. Nah, di situ saya kan sebagai yang megang lebih ke visualnya, entah itu dari foto, video, ataupun desain grafis. Nah, kontennya Hmm. sendiri di Eiger itu kan seputar tentang kegiatan luar ruang. Dari mulai naik gunung, traveling, terus riding, camping, semuanya gitu. Nah, dari situ karena seringnya berkegiatan di luar sambil foto, akhirnya kan di sela-sela bekerja, saya juga sambil iseng-iseng foto buat uploadan Hmm. gitu. Waktu itu belum Instagram juga masih followernya paling 300 500. Hmm. Cuman iseng-iseng aja itu di posting, di upload. Nah, lama kelamaan kenal dengan beberapa rekanan Eger kayak brand ambassador, teman-teman influencer gitu. Nah, karena sering main bareng mereka, terus sering kena exposure-nya mereka, perlahan jadi mulai naik gitu. Awal mulanya gitu sih. Jadi Oh gitu. dari kerja terus kerjanya tugasnya di luar, motret, bikin video dan segala rupa. Nah, di sela-sela itu saya juga sembari bikin karya, kadang bikin konten behind the scene-nya juga buat di Instagram pribadi gitu sih. Suka dukanya apa sih Kak selama bikin konten gitu Kak? Kan biasanya kalau traveling sambil bikin konten tuh kayaknya susah banget ya Kak. Mm-mm. Entah itu nanti kendalanya kameranya baterainya habis atau apa gitu loh Kak. Suka dukanya apa sih? Kalau suka dukanya mungkin dari yang sukanya dulu lah. Kalau sukanya ya Ya. kita bisa ini sih, kita bisa melihat Indonesia lebih luas lagi. Jadi Indonesia bukan hanya tentang apa namanya Jawa gitu, Jakarta gitu. Semenjak dengan traveling itu kan bisa melihat kayak oh ternyata di Kalimantan seperti ini, terus Hmm. di Sumatera Barat seperti ini, terus di Lombok, Nusa Tenggara Barat seperti ini gitu. Jadi senangnya bisa melihat Indonesia lebih gitu, bisa traveling ke sana ke sini. Cuman uh, kalau kedukanya mungkin lebih ke pas pembuatan kontennya kali. Kadang Ya. kita lagi menikmati jalan-jalannya tapi aduh harus ngerekam gambar, harus ya itu kadang kita nggak bisa menikmati kadang gitu. Jadi kadang saya bagi-bagi sih kayak saya nikmatin dulu si jalan-jalannya. Nanti setelah kita menikmatin, oh kita tahu yang harus direkam apa. Oh kita tadi bisa ngerasain kayak gini. Oh kita
komunikasikan dalam bentuk foto dan video gitu. Terus paling sama itu sih rasa males kadang, aduh males gitu harus rekam gitu. Iya. Kemudian kalau di luar ruang, kalau misalkan kita travelingnya cuman berdua atau tidak melibatkan tim besar, itu kadang kendalanya ke manajemen baterai. Kan Oh, biasanya manajemen kalau baterai. kalau di Eger dulu kalau kita mau syuting misalkan nih di Lombok atau di mana, pasti ada tim yang bawa genset. Nah, kalau kita traveling sendiri, entah itu kemanapun, ke gunung atau kemana kan kita harus spare baterai tuh. Nah, kalau baterainya tiba-tiba habis ya mungkin itu jadi salah satu kendala. Paling Berarti harus bawa cadangan ya, Kak? ya, jadi aku biasanya bawa baterai sekitar 4 sampai 3, terus bawa power bank juga, memorinya double. Sama kendalanya sih kalau di alam cuaca nggak bisa ditebak, kadang tiba-tiba hujan, Hmm, berkabut, terus panas lagi gitu. kalau kayak gitu ngatasinnya tuh gimana, Kak? Misalkan kita nih udah buat planning nih bakal bikin foto di sini spotnya, terus Hmm. bikin video spotnya di sini, tapi ternyata ya nggak tahu ya tiba-tiba hujan, nggak sesuai ekspektasi itu gimana, Kak? Biasanya kalau di kita kayak ke gunung nih misalkan, kita mau sunrise, nyari sunrise, tapi kadang-kadang pas kita bangun pagi justru malah nggak ada sunrise. Terus ya kita kalau ngakalinya pertama kalau kita masih bisa ada spare spare waktu untuk nambah hari, kita nambah hari. Tapi kalau nggak Hmm. ada ya kita maksimalin di hari itu. Misalkan kadang kalau pagi-pagi nggak dapet sunrise, kadang kita dapat bonus, malah dapat kabut yang bagus gitu, foggingnya kayak lautan awan. Cuman kalau kita dapat spare waktu ya kita tunggu sampai benar-benar dapat cuaca yang bagus. Kan kegiatan sehari-harinya nih emang sebagai traveler gini ya, Kak. Mm-mm. Tapi sekarang nih kan kondisinya disuruh pemerintah untuk di rumah aja. Itu Mm-mm. gimana sih, Kak? Di Atau Kakak tetap keluar untuk foto-foto, untuk apa, naikin engage-nya di media sosial, atau ya udah di rumah aja bikin konten di rumah aja gitu. selama ada anjuran work from home sih, jadi apa ya, jadi ngebuka file-file stok lama sih, jadi ngupload ngupload dan editing stok file lama. Kayak dulu pernah kemana saya cari filenya, dibuka lagi, saya diedit lagi. Kayak tadi ini saya seharian ngedit video tahun kemarin waktu camping sama teman-teman kantor ke Gunung Gede. Terus Oh, ini kebanyakan bakal diupload di YouTube ya, Kak? iya nanti malam saya upload jam 8. Oke, teman-teman jangan lupa nonton juga YouTube ya Kak Arsal, bisa banget Kak dipromosiin di sini. Makasih. Ya, yuk, Sama nama apa ya? YouTube-nya apa Kak? Sama kayak nama nama Instagramnya, Arsal Bahtiar. Oke, jangan lupa nonton guys. Lanjut gimana Kak? Sama selama work from home ini sih jadi saya lebih banyak belajar sih, belajar di YouTube, kayak mendalami lagi hobi yang saya senangi, kayak teknik foto, teknik editing, terus kemudian belajar pencahayaan, terus lebih banyak nontonin tutorial channel YouTube dari luar negeri. Terus kadang saya juga rencananya selama bulan Ramadan ini, karena nggak bisa bikin konten di luar, bakal bikin konten tentang tutorial juga gitu kan, karena banyak teman-teman di Instagram yang nanya pakai kamera apa, terus editnya pakai apa, terus gimana sih cara bikin ini yang bagus. Nanti rencana mau dibikin tutorialnya di YouTube per episode, nanti Oh, tutorial editing foto, tutorial mewarnai foto, tutorial edit video, terus ya yang bisa dikerjakan di rumah. Mungkin kayak oke mantep banget. saya akan bikin konten tentang pendakian juga, tapi kayak alat yang saya bawa, misalkan alat-alat hiking saya review. Terus Hmm, kalau di gunung masak apa saja, makanya saya dari kemarin tuh masak-masak dulu buat buat nanti buat persiapan bikin konten. persiapan. Iya. Hmm. Biasanya kalau misalkan traveling itu kan butuh budget yang banyak ya Kak. Hmm. Itu gimana sih Kak cara ngeplanninginnya biar Sebenarnya bisa memenuhi uh, gitu? sebenarnya dulu
saya bisa jalan-jalan tuh karena apa ya? Karena kondisinya kerja kan, ada penugasan kayak Eger nih ada photoshoot ke Lombok, terus ada apa kemana. Jadi sebenarnya petualangan saya dulu itu saat urusan dinas memanggil gitu. Jadi saat ada urusan kerja, yaitu petualangan saya dimulai. Nah, tapi dari saya bekerja selama 3 tahun itu, saya kan punya rencana emang mau keliling Indonesia, bikin video, bikin foto. Nah, dari situ saya udah nabung buat nanti saya mau jalan-jalan. Sampai akhirnya pada waktu saya harus mundur dari kerja, ternyata malah uang tabungan itu bisa saya beliin kamera karena perjalanan saya disupport sama Eger, disponsorin. Jadi Oh, oke oke. ya udah saya memanage memanage sponsor aja dari Eger dengan barter konten. Saya ngasih foto-foto, video ke Eger juga, kadang mengulas produknya. Jadi selama ini sih mungkin kalau untuk uang tabungan masih saya simpan baik-baik, paling buat buat memenuhi perlengkapan merekam gambar atau foto. Terus kalau untuk jalan-jalan masih masih di support, jadi masih enak. Sama mungkin kedepannya sih karena YouTube udah mulai ada penghasilannya, jadi itu akan Bisa dapat penghasilan dari YouTube. ya mungkin akan diplan buat pengen jalan-jalan mendaki ke gunung di luar. Rencana pengen ke Himalaya sih kalau COVID ini udah menghilang dari muka bumi. Oh, jadi tujuan pertama kalau COVID ini sudah berakhir tuh kakak pengennya ke Himalaya ya? Iya sih pengen ke Himalaya. Ya maksudnya itu mah bonus. Nanti pengen pengen ke trekking sirkuit di Himalaya. Oke, selama COVID-19 ini tantangannya yang terbesar dari diri sendiri apa sih Kak? Pastikan kayak ngalamin rasa bosen, terus Nah aduh itu nggak produktif banget. betul betul. Gimana tuh Kak cara ngatasinnya? Iya sih selama COVID itu tantangan terbesar itu mager. Jadi kaum rebahan. Jadi Oh, tiap jadi kamu berubah. tiap bangun pagi itu pengennya ya tiduran aja terus gitu. Kayak males ngapa-ngapain. Cuman karena ada tuntutan kita nggak dapat penghasilan dari mana-mana nih sekarang, mau nggak mau harus harus ngonten di YouTube buat ya ada pemasukan buat hidup, buat makan sehari-hari. Jadi kalau saya sih bangun pagi biasanya cuman yang paling pertama itu mandi dulu biar biar Ya, nggak biar segar ya Kak, males biar hilang nggak biar males-males. segar. Ya, betul. Terus karena ini bulan puasa nggak bisa ngopi, jadi ya dengerin musik dulu, main game ya sekitar 5 menitan lah main game, dengerin musik. Nah baru dari situ mulai melakukan editing, terus nonton Aktivitas. apa gitu. Jadi dibangun dulu moodnya gitu. Kadang berjemur Oke, dulu mantap. biar biar gak kedinginan karena di Bandung musimnya ini lagi dingin. Lagi dingin banget ya Kak. Ya Kalau lagi Ramadan gini tetap berjemur juga ya Kak? tetap dong. Kan anjuran biar terhindar dari COVID-19. COVID-19. Aduh, mantap banget nih. Ibu Ada lagi Pertiwi. nih Kak yang nanya dari Kak Herianto Pardede, hal dasar buat jadi fotografer handal tuh gimana Kak? Hal dasar buat jadi fotografer handal. Sebenarnya kalau saya sih prinsipnya pertama kita harus harus eh, menyenangi dulu hobi itunya atau profesi itunya harus kita senangi. Kalau kita tidak Hmm. menyenangi profesi itu, jadi kita bawaannya tuh males gitu, bawaannya males. Hmm. Nah, kedua mungkin kita harus memahami alatnya, alat yang kita pakai harus kita Hmm. pahami. Ketiga riset objek atau lokasi yang akan kita foto. Hmm. Setelah tiga itu, Tentuin gitu ya Kak? pertama kita harus menyenangi, kedua kita pahami toolsnya, riset objek fotonya, baru kita mulai melakukan, mulai mencoba terus berulang-ulang, sambil kita juga belajar. Kalaupun kita nggak bisa belajar ke via yang ke pendidikan ya, kita masih bisa streaming kan di YouTube. Kita mau butuh apa nih, kita pelajari. Kita kemarin bikin ini, kok kurang ini, kita cari lagi di YouTube sampai Oke. benar-benar kita menemukan formula yang pas ketika kita akan membuat sesuatu.
Jadi Oke. intinya sih jangan jangan bosen, terus jangan bosen aja, konsisten aja, lakukan terus. Yang paling penting tuh jangan jangan takut Untuk eh, mencoba. jangan takut mencoba, sama jangan takut ini. Kadang ada orang yang udah bikin sesuatu pas mau diupload, aduh malu, jelek, ntar aja deh. Hmm. Kalau kalau menurut saya sih upload aja, entah itu bagus atau Iya. jelek, karena nggak ada karya yang akan langsung bagus. Kalau kamu bikin karya yang bagus, nanti tidak ada benchmark untuk bikin karya yang lebih baik lagi. Jadi pasti Oke, karya akan mantap. selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Aduh, mantep banget nih. Terus ada yang nanya lagi nih, Kak. Buat kayak traveling gitu, kamera yang simple tapi hasilnya oke buat dipakai tuh apa sih, Kak? Kamera yang simple buat traveling. Tapi hasilnya tetap, iya. Tapi hasilnya tuh tetap oke gitu loh buat diupload di Instagram Sebut atau merek boleh sosmed dong lain. berarti ini. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa ya. Iya. Kalau kamera yang simple mungkin GoPro kali buat traveling mah. Dia semua fiturnya ada. Hmm, Fitur kamera wide-nya ada, kamera standarnya ada, buat bikin slow motion-nya ada, bikin time lapse, hyperlapse ada. Terus GoPro mungkin cukup lengkap untuk pemula karena tidak terlalu susah pengoperasiannya. Cuman kalau hmm. untuk kebutuhan yang lebih lagi, kayak misalkan kondisi cahayanya gelap, kondisi apanya terlalu ya minim cahaya, mungkin GoPro kurang. Mungkin kalau dari segi kamera ada GoPro, terus bisa make kamera kayak kamera apa ya sebutannya? Kayak yang G7X, Sony RX100. Jadi cybershoot kamera yang nggak perlu ganti-ganti lensa, tapi udah lengkap. Tapi pakai HP juga sebenarnya bisa. HP juga Pakai sebenarnya bisa ya, Kak. dari iPhone 7, iPhone 7, 8, 9, 10, 11 itu udah gambarnya bagus banget. Kan Kakak milih nih, selesai COVID ini memilih untuk ke Himalaya ya, Kak. Alasannya tuh apa sih, Kak, mau ke Himalaya? Kenapa sih, Kak, Kakak mau ke Himalaya? Alasannya ya itu sih karena sering lihat video-video konten kreator YouTube yang di luar, bikin konten di apa namanya, kearifan lokal di sana, kayak pasar-pasar di Nepal, terus kemudian kehidupan di kaki gunungnya, terus landscape dari pegunungan Himalaya itu bagus banget. Jadi saya pengen bikin video dari Indonesia, perpindahan kultur di Indonesia sampai ke Nepal, terus di sana ngelihat pasar-pasar tradisionalnya, pasar-pasar outdoornya, terus yang paling penting landscape-nya, pengen banget motret Everest dari jauh gitu. Oh, oke. Sekarang untuk kondisi saat ini tuh apa sih, Kak? Harapannya untuk ke depannya? Harapan buat teman-teman atau harapan untuk COVID-nya sendiri nih? COVID-nya, COVID itu sendiri. Nah, kalau harapannya sih semoga pandemi ini cepat cepat berakhir, cepat pulih lagi, terus orang-orang yang terdampak virus corona juga lekas pulih. Amin, Jadi amin. semua teman-teman bisa beraktivitas kembali, karena sekarang kondisi perekonomian pasti sangat menurun banget. Jadi Benar ya banget. semoga Indonesia dan negeri ini lekas pulih kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kalau gitu Kak Arsal, makasih banget udah mau Ya, gabung sama posting, udah mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Semoga pandemi ini emang terus amin. segera berakhir dan semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terus kalian semua juga jangan lupa tetap ikut kegiatan posting, tetap nontonin obrolin aja di setiap Sabtu dan Minggu. Oh, Dan ini boleh setiap banget Sabtu nih dan Kak, Minggu ya? iya, boleh banget Kak promosiin YouTube-nya juga di sini. Boleh Karena dong. nanti malam Nanti Kak malam Arsal bakalan upload ya upload ya. video
mendaki gunung gede, bukan gunung gede sih, nggak ke puncak, jadi ke Surya Kencana aja, camping sama Oh ya. teman-teman kantor, sama berbagi tips pengaturan kamera. Jadi banyak banget teman-teman yang nonton pengaturan kamera. Nanti jam 8 malam saya upload, jadi kalian setelah pulang terawih bisa langsung nonton video Konco Di rumah Gunung. dong Kak tarawehnya. Oh iya deh, terawihnya di rumah aja. Iya. Jadi abis taraweh, aduh sorry banget berisik. Jadi kalian abis taraweh bisa banget nontonin YouTube-nya Kak Arsal. Terus ada yang bilang nih Kak, nggak ada giveaway kamera. Waduh, saya aja cuman punya satu, gimana? Nanti Dan eh, seminggu ke depan saya akan mereview peralatan pendakian saya, tas saya review, setelahnya saya giveawayin, terus jaket saya review, setelahnya saya giveawayin. Jadi jangan lupa subscribe, dan yang paling iya penting bisa. jangan di skip iklannya. Oke mantap. Jangan lupa Mantap. juga follow Instagramnya Kak Arsal dan posting untuk ngikutin Posting kegiatan-kegiatan posting lainnya. Oke, makasih ya. banyak ya Kak Arsal. Sehat-sehat Siap, terus. sama-sama. Makasih Kak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.